manusia tidak akan dapat mencari keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup ini apabila hidupnya, tindak tanduknya, perbuatannya, aktivitasnya tidak sejalan dengan tujuan ia diciptakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال سبحانه وهو يحثنا على تقواه في السر والعلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. A'izai wa hibbai, jamaah pengajian yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian bulanan, khusus pengajian tentang akidah Islamiyah. Dan kita masih sedang membahas tentang keimanan. Dan nampaknya keimanan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan pertemuan yang cukup banyak untuk dapat kita selesaikan. A'izai wa hibbai rahimakumullah, semua manusia yang hidup di dunia ini dengan berbagai potensi yang mereka miliki, dengan berbagai kemampuan, potensi, profesi yang mereka geluti, dengan berbagai peran yang mereka lakoni, pada prinsipnya semua mempunyai tujuan yang sama. Semua manusia ingin mencari dan mendapatkan di dalam hidupnya, pertama, keselamatan, as-salamah, keselamatan, was-sa'adah, dan kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak mencari keselamatan dan kebahagiaan, siapapun orangnya. Namun dalam kenyataan, hadirin yang berbahagia, apa yang dicari oleh manusia kemungkinan besar tidak didapati. Keselamatan mungkin, selamat dirinya, tidak selamat anaknya, selamat badannya, tidak selamat jiwanya. Dan kebahagiaan yang mereka raih di dunia ini sangat nisbi dan relatif. Semu kebahagiaan hakiki yang mereka cari mungkin jauh panggang daripada api. Mengapa demikian? Jawabannya, manusia tidak akan dapat mencari keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup ini
apabila hidupnya, tindak tanduknya, perbuatannya, aktivitasnya tidak sejalan dengan tujuan ia diciptakan oleh Allah. Bila tingkah laku dan perbuatan di dalam dunia ini tidak sejalan dengan tujuan hidup yang ia diciptakan untuk itu, maka dia tidak akan mendapat apa yang dia cari. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, manusia dalam dunia ini wajib beriman. Karena imanlah yang membuat hidup manusia tertib, teratur, dan imanlah yang mengajarkan kepada manusia nilai-nilai transendensi ilahi yang suci, nilai-nilai sakral, dan iman pula yang mengajarkan manusia kedekatan dengan pencipta Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang dihormati sekalian, kalau kita lihat manusia di dunia ini dengan berbagai bangsa, warna kulit, berbagai budaya. Dalam dunia sekarang hampir 8 miliar manusia yang mengisi dunia ini, 8 miliar. Kalau dibagi mereka ini, kalau mau dibagi cuma ada 2 kelompok. Pertama beriman, yang kedua tidak beriman. Mukmin dan kafir. Yang beriman dan yang kafir. Dari ini lahir yang lain di sini. Insan yang beriman, yang benar-benar beriman dan mengamalkan ajaran sesuai dengan iman, lahirlah di sini manusia yang disebut barrun taqi, insan berbudi yang bertakwa. Kemudian dalam grup kafirin ini lahir insan fajirun syaqi, pembuat nista dan durjana, pelaku dosa, pembuat dosa dan insan-insan durjana. Ini secara umum 2 grup. Yang satu, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada di atas jalan Tuhan mereka dan mereka berbahagia, senang. Kemudian satu lagi, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka yang berada pada jalan yang sesat, kesesatan yang nyata. Ulaika humul khasirun. Mereka inilah orang-orang yang rugi. Jadi kalau mau dipastikan mana manusia yang bakal mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidupnya, jawabannya hanya ada pada grup yang pertama, tidak ada pada grup yang kedua. Allah bertanya kepada kita, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Surah Al-An'am ayat 81 dan 82. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu yang mana di antara 2 grup ini ahaqqu yang lebih berhak mendapat keamanan, ahaqqu bil amni. Kalau kamu tahu, coba jawab. Fa ayyul fariqaini, mana di antara 2 grup ini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Allah menjawab sendiri, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur baurkan iman mereka dengan syirik, lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur baurkan iman mereka dengan perbuatan zalim,
Ulaika lahumul amn, merekalah insan yang berhak menerima keamanan dari Allah. Wa hum muhtadun, dan merekalah yang mendapat petunjuk. Ulaika ala hudam min rabbihim, yang lain ulaika fi dhalalim mubin, terbelah. Terlihat jelas seperti kita lihat matahari terang. Terang sekali kita lihat. Aizai wa ahibbai rahimakumullah. Orang beriman adalah orang yang berhak mendapat keselamatan dan keamanan. Orang beriman, al-mu'min huwal amin. Orang beriman itulah yang mendapat keamanan. Al-mu'min huwas sa'id. Orang beriman itulah yang berbahagia. Al-mu'min huwas salim. Orang beriman itulah yang mendapatkan keselamatan. Al-mu'min huwal faiz. Orang beriman adalah orang yang menang. Al-mu'min huwal muflih. Orang beriman adalah orang yang mencapai kejayaan. Al-mu'min huwal mutafawwiq. Orang beriman adalah orang yang mendapat prestasi yang tinggi. Al-mu'min huwas sa'id. Orang beriman adalah orang yang berbahagia. Al-mu'min huwal aziz. Orang beriman adalah orang yang perkasa. Al-mu'min huwal mustaqim. Orang mukmin adalah orang yang lurus dan tetap di jalan yang benar. Orang mukmin ialah al-mardi, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala titel, segala predikat yang baik, yang indah, yang mulia bisa disematkan apabila ada kata iman. 1000 kata yang baik, yang bagus, yang penuh dengan keindahan, bila disematkan bukan pada kata-kata iman, dia hilang di bawah air, hilang di bawah angin. Tidak ada wujudnya, tidak ada realitanya. Karena itu berbahagialah orang yang beriman. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Jadi asal iman aman. Asal iman amina ya'manu amnan, aman. Asal iman juga itmi'nan, tenang. Jadi siapa yang beriman, amanlah dia, tenanglah dia, lahir batin, dunia akhirat. Tenang. Dalam kesempitan, dalam kepedihan, dia bisa merasa tenang dan bahagia. Lihat Nabi Ibrahim, tenang, aman di dalam api. Allah berfirman, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Oh api, jadilah engkau tenang, tentram, dingin bagi Ibrahim yang sedang dibakar. Tenang, tentram Yusuf yang dibuang oleh saudaranya di dalam sebuah lubang sumur tua. Juga tenang dan tentram, aman semasa dia hidup di dalam penjara. Aman, tentram, nyaman. Nabi Yunus di perut ikan, di kegelapan lautan samudra yang sangat luas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain semua merasakan bahagia, aman, tentram di dalam berbagai tantangan hidup yang sangat keras yang mereka alami. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Karena itulah iman ini sesuatu yang paling berharga. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada iman. Sebab bila iman hilang, hilanglah keamanan, ketentraman, kemegahan, kejayaan, keberhasilan, keselamatan, hilang semuanya. Terjadi kebalikan. Jadi kekayaan kita dalam dunia ini yang kita miliki yang paling berharga adalah iman dengan tauhid kita. Ya. Itu yang paling berharga dari kekayaan kita dalam hidup ini, iman dengan tauhid. Paling tinggi, paling mulia, paling bernilai. Aizai wa hibbai rahimakumullah.
Saya menguraikan seberapa yang mungkin tentang iman ini. Manfaat dari iman bagi hidup manusia, agar kita dapat memahami dengan baik dan menjadikan diri kita insan yang beriman, mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang beriman, mempersiapkan anggota masyarakat kita, jamaah kita, umat kita jadi umat yang beriman. Manfaat dari iman yang pertama. Apa manfaat iman yang pertama? Kita ambil dari Quran ya, supaya jangan ada khilaf. Jangan banyak pandangan, kita ambil Al-Quran aja. Manfaat pertama orang beriman, dia punya wali. Ada yang mengurus dirinya. Paling sial hidup ini tidak ada yang ngurus. Enggak ada wali. Enggak ada yang mendidik, enggak ada yang membesarkan, enggak ada yang mengarahkan. Orang yang beriman, Allah janjikan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah lah yang menjadi wali orang yang beriman. Ilafun. Bukan sembarang wali. Bukan wali kota. Bukan wali harta. Bukan sembarang wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi wali bagi orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wali ini mengeluarkan orang beriman, hambanya yang beriman, dari kegelapan menjadi cahaya, dari kegelapan menuju cahaya, minadh dhulumati ilan nur. Dari bermacam-macam kegelapan, kejahatan, kesalahan, kesesatan di dalam dunia. Dhulumat bermacam-macam bentuk. Dari bermacam-macam bentuk kesalahan ini, kezaliman, kegelapan ini, Allah keluarkan menuju satu cahaya, yaitu cahaya iman, cahaya Islam. Sedangkan orang kafir, wali-wali mereka adalah syaitan. Sebaliknya, kerja wali mereka adalah mengeluarkan mereka daripada tuntunan yang benar, minan nur ila dhulumat. Hati-hati kalau kita tidak berwalikan Allah, kita akan berwalikan syaitan. Tidak ada wali yang dua aja wali kita. Kalau enggak dapat wali Allah, ya dapat wali syaitan. Kita juga kalau bukan jadi wali Allah, jadi wali syaitan. Begitu terbagi. Sedih sekali orang yang tidak punya wali. Tadi surah Al-Baqarah ayat 257. 257. Juga Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 11. Dzalika bi anna Allaha maula alladzina amanu. Yang demikian itu oleh karena Allah menjadi wali orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Sedangkan orang-orang kafir mereka tidak punya wali. Ada wali syaitan, wali enggak ada manfaat. Wali enggak ada manfaat. Walinya wali syaitan. Surat Muhammad ayat 11. Aman sekali kita, ibarat seorang anak, ada bapaknya, ada walinya, bukan sembarang wali, sangat tinggi kedudukannya, tinggi sekali ilmunya, banyak sekali hartanya, punya ilmu dan pengalaman yang sangat banyak, dipuja-dipuji di mana-mana, orang yang luar biasa, berprestasi sepanjang hidupnya. Anak ini bahagia dengan wali yang ini. Sementara ada anak yang tidak punya wali,
terkatung-katung, terlantung-lantung, keluar dari parit masuk parit, keluar dari got masuk ke got, keluar dari penjara masuk penjara, jatuh dalam satu maksiat, naik ke satu maksiat, lepas dari pencurian, jatuh ke narkoba, karena tidak ada wali. Sedih sekali ini anak-anak yang tidak punya wali, tidak ada yang ngurus. Kita yang beriman, Allahu Akbar, alhamdulillah, sudah punya wali. Itu keuntungan pertama. Lalu wali ini mendidik kita, membesarkan kita, memberi adab kepada kita, mengajarkan akhlak kepada kita. Sekali-kali dimarahi kita oleh wali, enggak apa-apa, dalam rangka kecintaan. Kadang-kadang dihukum sedikit, biar dihukum, enggak apa-apa. Tujuannya untuk kebaikan. Sempurnalah kita punya wali Allah Subhanahu wa taala karena kita beriman. Yang kedua, wali kita ini akan menjadi hadi. Jadi hadi, pemberi petunjuk. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan menjadi hadi. Setelah jadi wali, jadi hadi, pemberi petunjuk bagi orang yang beriman ke jalan yang lurus. Hidup dalam kelurusan. Jalan lurus, tidak berbelok-belok, tidak berbengkok-bengkok. Lurus membawa kepada tujuan yang ingin dicapai. Allahu Akbar walillahil hamd. Dah, dua keuntungan kita. Kemudian Allah memberikan kebahagiaan hidup, hidup bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang berbuat amal kebaikan, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang penuh kebahagiaan. Meskipun tidak punya harta, meskipun tidak punya nama, tidak berpangkat, tidak dikenal orang, sering sakit, tapi tetap bahagia. Karena dia dekat dengan maulanya, dekat dengan walinya, dekat dengan Rabbnya. Hidup dalam ketertiban, dalam keamanan, lahir batin, kedekatan dengan Allah menjadi syurga baginya, yaitu syurga Al-Qurb, Jannatul Qurb. Bahagia. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang menjauhkan diri daripada ketentuanku, pelajaranku, ajaranku, tak mau ingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, aku akan menyediakan baginya kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Hidup yang sempit, hidup yang melarat, hidup penuh masalah. Masalah yang tidak bisa dipecahkan. Satu dipecahkan, lahir lagi 10 yang lain. Berganti-ganti, satu demi satu problema hidup timbul karena hayatan dhanqa, kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari akhirat Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Surat Taha 124. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, dapat rezeki yang banyak, penuh berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Seandainya penduduk di dalam negeri benar-benar beriman, wattaqau dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard,
sungguh kami akan membukakan kepada mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi, rezeki yang melimpah, aman, tentram, hidup tanpa permusuhan, tanpa persaingan, tanpa maksiat. Seandainya, cuman banyak, kata Allah, walakin kadzabu, namun banyak di antara mereka yang mendustakan agama, tidak mau beragama. Karena dengan beragama enggak bebas berbuat sekehendaknya, semaunya, enggak bisa makan apa yang mau, enggak bisa minum apa yang suka. Maka mereka enggak mau beragama. Kadzabu, menganggap dusta agama itu. Mereka memandang bohong agama itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka oleh karena tingkah laku mereka sendiri. A'izzai wa hibbai rahimakumullah, apa lagi yang menguntungkan dari iman ini? Allah berikan kedudukan yang mulia di bumi ini, kekuasaan, janji Allah. Lihat surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati lastakhlifannahum fil ardh لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah berjanji pada orang beriman dan beramal saleh di antara mereka, Allah akan berikan kedudukan yang mulia, kekuasaan di dalam bumi, sebagaimana Allah telah berikan kepada hamba-hamba saleh sebelumnya. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. Allah akan memberi kedudukan agama yang telah diridai, jadi sangat kokoh agama itu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah ganti suasana kacau balau penuh dengan kekacauan menjadi aman, tentram. Janji Allah, dapat kekuasaan. Kita tidak dikuasai oleh orang-orang jahat. Kita bisa mengatur diri untuk kebaikan yang manfaat untuk kita dan untuk orang-orang lain juga. Bukan hanya untuk kita yang baik-baik, yang tidak baik juga bermanfaat dengan aturan orang-orang yang baik. Sayang kita tidak punya kekuasaan. Di mana-mana kaum muslimin tidak punya kekuasaan. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi syaratnya setelah iman dan amal saleh, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus beribadah kepada diriku dan tidak boleh ada syirik sedikit pun. Iman, amal saleh, ibadah, tidak ada syirik. Kalau dapat dipenuhi oleh kaum muslimin, Allah beri kekuasaan dimanapun mereka berada. Janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu. Allah telah berjanji kepada orang beriman, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh. Janji Allah tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kenapa kita tidak punya kedudukan dalam dunia ini? Kesalahan diri sendiri. Tidak beribadah kepada Allah, ya'budunani, kemudian la yusyrikuna bi. Ibadah mungkin masih bercampur dengan nuansa syirik, masih ada unsur-unsur syirik yang belum murni. Kapan syarat-syarat ini bisa dipenuhi? Langsung dapat hadiah Allah, janji Allah langsung ditepati. Ini faedah daripada iman. Kemudian Allah tetap memberikan kemenangan. Perjuangan orang Muslim melawan kebatilan, akhirnya orang Muslim, orang beriman yang akan menang. Allah katakan, wa kana wa'dan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hak, pantas, sungguh benar, kami akan memberi kemenangan kepada orang beriman. Allah memberi kemenangan kepada orang yang beriman, pasti janji Allah. Kalau ada yang tidak terwujud, belum terrealisasi, itu ada kesalahan dari pihak kita sendiri. Kelemahan ada pada orang Islam sendiri yang tidak beriman dengan benar dan tidak beramal dengan betul. Jalan mereka tidak lurus. A'izzai wa hibbai rahimakumullah, banyak sekali manfaat dari iman ini. Banyak sekali. Kesimpulannya seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 28. Coba kita lihat.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan beriman dengan benar kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflain min rahmati, niscaya Allah akan memberikan 2 bahagian daripada rahmatnya kepadamu. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan Allah akan memberikan kepadamu nur, cahaya, yang dengan cahaya itu kamu bisa berjalan di dalam kegelapan malam. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan dengan nur ini juga Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Ghafur, pengampun dosa, dan Maha Pengasih. Wahai orang yang beriman, bagaimana imannya? Cukup hanya mengatakan iman? Bagaimana iman? Iman tanpa amal yang benar tidak ada maknanya. Imanun la yujdi, iman yang tidak memberi faedah. Imanun la yujdi wala yunji, dan tidak memberi kemenangan, tidak bisa melepaskan. Sebab sama dengan iman iblis. Iman yang tidak diiringi dengan amalan sama dengan iman iblis. Yusawi imana iblis. Iblis beriman bahwa Allah yang mencipta iblis itu. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku ya Allah, kata iblis, dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau cipta Adam dari tanah. Yakin dia Allah yang buat, Allah yang cipta. Terus qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri tangguh, jangan engkau matikan aku sebelum datang hari kebangkitan. Yakin iblis, yakin ada hari akhirat. Apa beda dengan kita? Kadang-kadang banyak profesor doktor yang tidak yakin Allah yang menciptakan mereka. Banyak para intelektual tidak yakin ada akhirat. Dalam hal ini lebih baik iman iblis. Lebih baik iman iblis. Iblis yakin, cuman iblis tidak patuh kepada Allah. Kalau kita tidak patuh kepada Allah, beriman sama dengan iman iblis. Beriman tidak hanya dengan mengatakan yakin tanpa ditunjukkan oleh bukti. Bila iman tidak ada, ya, amal tidak ada, berarti iman iblis lebih baik dari iman manusia. Ini masalah. Ini problem. Jadi iman ini harus iman yang yujdi, memberi faedah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bagaimana beriman? Alladzina amanu biwujudi, yaitu orang yang beriman bahwa aku ada. Alladzina amanu biquwwati wa qudrati, yang beriman kepada kekuatan dan kudrahku. Alladzina amanu bisifati, yang beriman dengan sifat-sifatku. Alladzina amanu bihikmati, yang beriman dengan hikmah yang aku miliki. Alladzina amanu birahmati wa iqabi, yang beriman dan yakin akan ada balasanku baik atau buruk. Alladzina amanu bihayatil akhirati, yang beriman kepada hari akhirat. Alladzina amanu bil jannati, yang beriman kepada syurga. Berarti orang ini telah mengontrak iman, taken kontrak iman dengan Allah. Beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sudah beriman, takwa kepada Allah. Bagaimana takwa kepada Allah? Singkatnya begini. Takwa Allah maknanya ialah ta'atuhu. Takwa kepada Allah artinya patuh kepadanya, singkat sekali. Kemudian
Takwa kepada Allah artinya khaufu maksiyatihi. Takut kamu kalau berbuat maksiat kepadanya, melanggar ketentuannya. Kedua, khaufu ghadabihi. Takut kamu kalau berbuat salah timbul kemarahan dan kemurkaannya. Wa khaufu iqabihi wa adzabihi. Dan takut kamu akan siksaan dan hukumannya. Beginilah takwa dan beginilah iman yang dikehendaki supaya Allah berikan apa? Diberikan oleh Allah kepada kita kiflaini min rahmati. Dua bahagian dari rahmat. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Kesenangan, keselamatan, kebahagiaan dalam dunia, keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, keridhaan Allah nanti di akhirat. Kiflaini min rahmatih. Dua bahagian dari rahmat Allah. Wa yaj'al lakum nura, dan Allah jadikan bagimu lampu yang menerangi jalan hidupmu. Nuran tamshuna bih, di dalam hidupmu kalau kamu beriman, bertakwa, yakin kepada Rasul, Allah akan memberikan lampu penerang, pelita yang akan menerangi jalanmu. Tamshuna bihi. Aizai wa habbai rahimakumullah. Hidup ini penuh dengan kegelapan. Lihatlah, bumi ini sebuah planet yang paling gelap. Tanpa matahari tidak mungkin ada kehidupan. Tidak ada yang dapat menghilangkan kegelapan di bumi kecuali sinar matahari. Sebaliknya, selanjutnya, tidak ada yang dapat menghilangkan kegelapan dan kesesatan dalam hati kecuali nur ilahi. Nur ilahi inilah dikatakan oleh Allah, yaj'al lakum nuran. Allah beri kepadamu nur tamshuna bihi, sehingga kamu bisa berjalan dengan selamat di dalam dunia ini. Dunia ibarat sebuah jalan. Jalan yang penuh dengan kegelapan, banyak bebatuan, banyak lumpur, banyak kayu, banyak duri, banyak lubang, banyak tanjakan, banyak turunan. Kalau berjalan dalam kegelapan tanpa pelita, pasti kita akan terganggu, malah binasa. Jadi nur ini sangat diperlukan, dan nur ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam dunia ini kecuali kita yang beriman kepada Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang memberikan nur, cahaya bagi orang yang beriman, cahaya bagi langit dan bumi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan nur dan cahaya oleh Allah, dia tidak akan dapat cahaya dari manapun. Inilah kajian kita maghrib ini. InsyaAllah nanti subuh saya lanjutkan masih dalam topik yang sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.